Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Malik Ibrahim, Stambuk 109, kelas C. Saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen, itu materi pengambilan keputusan penanaman modal. Nah, lanjut ke materinya. Itu metode internal rate of return adalah diskon rate yang membuat NPF investasi sama dengan 0. Kemudian metode profitability index adalah rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi neto. Kemudian lanjut ke contoh kasus. PT Mandiri melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum senilai 5 miliar, di mana sejumlah 1 miliar merupakan modal kerja. Umur ekonomis 5 tahun dan disusun dengan metode garis lurus tanpa batas. Pengambilan tingkat bunga yang diinginkan atau cost of capital adalah 20%. Perkiraan laba sesuai pajak selama 5 tahun masing-masing adalah sebagai berikut. Pertama 950 juta, 1 miliar 100 juta, 1 miliar 200 juta, 1 miliar 400 juta, dan 1 miliar 600 juta. Pertanyaannya, 1. Buatlah tabel cash of flow selama umur ekonomis. Kemudian 2. Hitunglah berapa PP, NPF, IRR, dan PI. Jawaban nomor 1, penyusutan dengan rumus investasi kurang modal kerja per umur ekonomis. Itu sama dengan penyusutan 5 miliar kurang 1 miliar per 5 tahun sama dengan 8 juta. Nah, kita lanjut ke tabelnya. Di sini tabel ada EAT, ada penyusutan, ada kas bersih project dan ada diskon faktor dan PF kas bersih. Nah, sudah kita ketahui EAT-nya adalah itu adalah perkiraan laba pajak, kemudian penyusutan sebesar 8 juta, kemudian kas bersih didapat dari EAT tambah penyusutan, kemudian diskon faktor ini untuk mendapatkan diskon faktor dengan rumus 1 kali 20%, 20%-nya itu bunganya, kemudian pangkat 1, dan seterusnya itu pangkatnya ditambah seperti tahun kedua, pangkat 2, tahun ketiga, pangkat 3. Kemudian PF kas bersih itu didapatkan dari kas bersih project dikali dengan diskon faktor untuk mendapatkan PF kas bersih. Nah, tahun pertama EAT-nya sebesar 950 juta, penyusutannya 8 juta, kas bersihnya 1 miliar 750 juta, diskon faktornya 0,833 dan PF kas bersihnya adalah 1 miliar 457 juta 700. Kemudian tahun kedua EAT-nya sebesar 1 miliar 100 juta, penyusutannya tetap sama 8 juta, kas bersihnya 1 miliar 900, diskon faktornya 0,694, PF bersihnya sebesar 1 miliar 318.600. Ya, tahun ketiga EAT-nya sebesar 1 miliar 250, penyusutan tetap 8 juta, kas bersihnya yaitu 2 miliar 550. Penyusutan faktornya adalah 0,579. PF bersihnya sebesar 1 miliar 186 juta 950. Tahun keempat EAT-nya sebesar 1 miliar 400, penyusutan sama, kas bersih 2 miliar 200, diskon faktor 0,482, PF kas bersih sebesar 1 miliar 64 juta 400. Tahun kelima, tahun terakhir, EAT-nya sebesar 1 miliar 650, penyusutan sebesar 8 juta sama, kas bersih profes 2 miliar 450, diskon faktor sebesar 0,402, PF kas bersih sebesar 984 juta 900. Nah, jadi jumlah present value kas bersih sebesar 60 miliar 84 juta. Kemudian payback product. Metode payback product merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nah, nilai kas bersih merupakan jumlah kas laba sebesar pajak ditambah dengan penyusutan, dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Nah, ada 2 macam model penghitungan yang akan digunakan dalam menghitung masa pengambilan investasi sebagai berikut. Apabila kas bersih tiap tahun sama dengan rumusnya PP sama dengan investasi per kas bersih per tahun kali 1 tahun
Jadi dari contoh kasus di atas, seandainya PT Mandiri mempunyai kas bersih sama, yaitu 2.500.000.000 setahun, maka PP-nya sama dengan 5 miliar per 2.500.000 dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan atau 2 tahun. Nah, apabila kas bersih setiap tahun berbeda seperti kasus di atas, maka PP dapat dicari sebagai berikut. Investasi senilai 5 miliar. Kas bersih tahun pertama itu 1.750.000.000. Kemudian yang hasilnya 3.250.000.000 itu hasil dari pengurangan dari 5 miliar dikurang 1.750.000.000. Kemudian kas bersih tahun kedua itu 1.900.000.000. Nah, hasil dari kas bersih tahun pertama dikurang dengan hasil bersih kas tahun kedua menghasilkan 1.350.000.000. Kemudian lanjut lagi, karena sisa tidak dapat dikurangi proyek tahun ketiga, maka sisa proyek tahun kedua dibagi dengan proyek tahun ketiga, yaitu 1.350.000.000 dari proyek tahun kedua dibagi 2.050.000.000 dari proyek tahun ketiga dikali 12 bulan sama dengan 7,9 bulan atau 8 bulan. Maka payback project adalah 2 tahun 8 bulan. Nah, untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi PP, maka hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut. PP sekarang lebih kecil dari investasi dengan membandingkan rata-rata unit usaha sejenis sesuai dengan target perusahaan. Kelemahan metode payback diperoleh adalah mengabaikan time value of money, tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengambilan. Nah, lanjut. Net present value atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PF kas bersih dengan PF investasi selama umur investasi. Selisih antara nilai keduanya atau PF tersebut yang kita kenal dengan net present value. Nah, untuk menghitung NPF terlebih dahulu kita harus ketahui berapa PF kas bersihnya. PF kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow perusahaan selama investasi tertentu. Rumus yang digunakan untuk menghitung NPF adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi NPF sama dengan kas bersih 1 per 1 tambah R pangkat 1 tambah kas bersih 2 per 1 tambah R pangkat 2 sampai dengan kas bersih N per 1 tambah R pangkat 2 kurang investasi. Jadi setelah memperoleh hasil-hasil yang dengan NPF positif, maka investasi diterima, dan jika NPF negatif, sebaliknya investasi ditolak. Nah, apabila diasumsikan tingkat bunga pengembalian yang diinginkan atau cost of capital adalah 20%, maka hitunglah NPF-nya. Untuk menghitung NPF akan dibahas dari kedua kasus di atas, yaitu yang pertama jika kas bersihnya tiap tahunnya sama. Jadi kas bersihnya sama, jadi NPF-nya sama dengan 2.500.000.000 per 1 tambah 0,2 pangkat 1 tambah 2.500.000.000 per 1 tambah 0,2 pangkat 2 tambah 2.500.000 per 1 tambah 0,2 pangkat 3 tambah 2.500.000 per 1 tambah 0,2 pangkat 4 tambah lagi 2.500.000 per 1 tambah 2 0,2 pangkat 5 dikurang 500. Jadi hasilnya itu NPF sama dengan 7.475.000.000 dikurang 5 miliar sama dengan 2.475.000.000. Nah, jika perhitungan dengan tabel sebagai berikut. Dalam perhitungan NPF dalam kas bersih sama per tahun. Nah, di sini ada kas bersih, yaitu kas bersih tadi sudah ditetapkan yaitu 2.500.000 dan diskon faktor. Diskon faktor tadi sudah kita ketahui cara mendapatkannya, yaitu 1 per 1 kali 20% pangkat 1 untuk tahun pertama dan tahun kedua, seterusnya ditambah 2. Tahun pertama 1, tahun kedua 2, tahun ketiga 3 sampai seterusnya. Dan PF kas bersih itu didapat dari kas bersih project dikali dengan diskon faktor. Nah, tahun pertama kas bersihnya 2.500.000 dan diskon faktornya adalah 0,833 dan PF kas bersihnya sebesar 2.082.500. Tahun kedua kas bersih sama, diskon faktornya adalah 0,694 dan PF kas bersihnya adalah
1.735 juta. Nah, tahun ketiga PF kas bersihnya sama, diskon faktornya 0,579, PF kas bersihnya itu 1.447.500. Nah, juta 500. Tahun keempat tetap sama kas bersihnya, diskon faktornya itu 0,482, PF kas bersihnya itu 1.205 juta. Nah, tahun terakhir kas bersih tetap sama, diskon faktornya adalah 0,402, PF kas bersihnya adalah 1.005 juta. Jadi total PF kas bersih yaitu 7.475 juta. Jadi, total PF kas bersih sama dengan 7.475 juta, dan total PF investasi sebesar 5 miliar. Jadi NPF yaitu total PF PF kas bersih dikurang dengan total PF investasi, jadi 2.475 juta. Kemudian jika kas bersih tiap tahun berbeda seperti contoh di atas, maka NPV-nya sama dengan 1.750 juta dibagi per 1 tambah 0,2 pangkat 1 tambah 1.900.000 per 1 tambah 0 pangkat 2 1 tambah 0,2 pangkat 2 tambah 2.050.000 per 1 tambah 0,2 pangkat 3 tambah 2.200.000 per 1,2 pangkat 1,2 pangkat 4 tambah 2.450.000 per 1 tambah 0,2 pangkat 5 dikurang 5 miliar. Jadi NPV nya yaitu 6.090.600.000 dikurang 5 miliar sama dengan 1.086.800.000. Jadi perhitungan NPF nya dengan kas bersih per tahun. Jadi di sini kita masuk lagi ke tabelnya, ke tabel ini. Jadi di sini ada IAT tetap, penyusutan kas bersih, diskon faktor, PF kas bersih. Mungkin tabel ini seperti dengan tabel yang tadi. Jadi kita lanjut saja. Penyusutannya tetap saja 8 juta. Kas bersihnya itu IAT, untuk mencari kas bersih itu IAT ditambah dengan penyusutan. Kemudian diskon faktornya sama tadi, dengan untuk mendapat diskon faktor dengan rumus 1 per 1 kali 0,1 kali 20% pangkat 1, dan tiap tahunnya itu berbeda pangkatnya. Dan PF kas bersih itu cara mendapatkannya kas bersih dikali diskon faktor untuk mendapatkan PF kas bersih. Jadi lanjut saja ke tahun pertama, yaitu EAT sebesar 950 juta, penyusutan 8 juta, kas bersih 1.750.000, diskon faktornya 0,833, PF kas bersihnya sebesar 1.475.750. Nah, EAT tahun kedua 1.100.000, penyusutan tetap saja sama, kas bersih 1.900.000, di akun faktor 0,694, PF kas bersih adalah 1.318.600. Tahun ketiga EAT-nya sebesar 1.250.000, penyusutan tetap sama 8 juta, kas bersih sebesar 1.050.000, di akun faktor sebesar 0,579, PF kas bersih sebesar 1.186 juta. Tahun ketiga EAT sebesar 1.400.000, penyusutan sama, kas bersih 2.200.000, diskon di akun faktor itu 0,482, PF kas bersih itu 1.064 juta, 1.060.400. Tahun ke terakhir EAT sebesar 1.650.000, diskon tetap sama 8 juta, kas bersih yaitu 2.450.000, diskon di akun faktor, maaf ini saya mengatakan diskon ini salah, ternyata di akun faktor 0,402, PF kas bersih sebesar 964
900. Jadi jumlah kas bersih present value sebesar 6 miliar 6 juta 600. Jadi total PF kas bersih sebesar 6 miliar 8 juta 600. Jadi NPF nya jadi total PF investasi sebesar 5 miliar, kemudian NPF nya sebesar 1 miliar 8 juta 600. Nah, untuk mendapatkan NPF nya ini sama seperti tadi, total PF kas bersih dikurang dengan total PF investasi menghasilkan NPS. Internal rate of return. Internal rate of return merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Ada dua cara yang digunakan untuk mencari IRR. Cara pertama untuk mencari IRR adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IRR sama dengan 1 I1 tambah NPF 1 per NPF 1 kurang NPF 2 kali I2 kurang I1. Di keterangan I1 adalah tingkat bunga 1, kemudian I2 tingkat bunga 2, NPF 1 adalah net present value 1, dan NPF 2 adalah net present value 2. Jadi cara cari rata-rata kas bersih yaitu sebesar 2070 yang diperoleh dari dalam jutaan rupiah. Jadi 1.750.000.000 tambah 1.900.000.000 tambah 2.050.000.000 tambah 2.200.000.000 tambah 2.450.000.000 per 5 sama dengan 2.070.000.000. Nah, perkiraan besar PPT yaitu 5 miliar per 2.070 sama dengan 2.416 juta. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%, sehingga 2,416 adalah 2,436 adalah 30%. Karena dalam tahun kelima diketahui yang terdekat dari angka dengan angka 2,416 adalah 2,436 adalah 30%. Jadi secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%. Jadi lanjut ke tabel perhitungan NPF dengan DF 28%. Di tahun pertama kas bersihnya itu 1.750.000.000, DF nya itu sebesar 0,781. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk mencari DF yaitu 1 per 1 dikali dengan nilai suku bunga. Nah, di sini nilai suku bunganya adalah 28, jadi dikali dengan 28% per pangkat 1. Jadi hasilnya 0,781. Untuk begitu secara keseluruhan, tapi cuma pangkatnya saja yang dirubah. Kemudian PF kas bersih sebesar 1.366.750. Untuk mencari PF kas bersih seperti saya katakan tadi, yaitu caranya kas bersih dikali dengan DF. Kemudian tahun kedua kas bersihnya sebesar 1.900.000.000, DF-nya sebesar 0,610, PF kas bersih sebesar 1.159.000. Dengan kas bersih tahun ketiga yaitu 2.050.000.000, DF-nya sebesar 0,477, kemudian PF kas bersihnya sebesar 977.850. Kemudian tahun keempat kas bersihnya sebesar 2.200.000, DF-nya sebesar 0,373, kemudian PF kas bersihnya sebesar 820 juta. Tahun kelima kas bersihnya sebesar 2.450.000, DF-nya sebesar 0,491, PF kas bersihnya sebesar 712.950 juta. Jadi total PF kas bersihnya yaitu 5.370
juta 150. Jadi nilai NPF positif. Nilai NPF sudah negatif. Jadi 4.933.650 dikurang 5 miliar sama dengan minus 6.350. Kemudian jika tabel tersebut digabung sebagai berikut. Jadi tabel NPF dengan DF 28% dan 29%. Jadi tahun pertama kas bersih di bunga 28%, yaitu DF-nya kas bersihnya sebesar 1.750.000. Kemudian DF-nya sebesar 0,78. Ya, sudah kita ketahui cara mencari DF-nya bagaimana. Dan PF kas bersihnya sebesar 1.366.750. Kemudian tahun kedua kas bersihnya sebesar 1.900.000, DF-nya sebesar 0,610, PF kas bersihnya sebesar 1.159.900. Nah, tahun ketiga kas bersihnya sebesar 2.050.000, DF-nya sebesar 0,477. Kemudian PF kas bersihnya sebesar 977.850. Kemudian kas bersih tahun keempat yaitu 2.200.000, PF kas bersih DF-nya sebesar 0,373, PF kas bersihnya sebesar 820. Kemudian tahun kelima, tahun terakhir, kas bersihnya sebesar 2.450.000, DF-nya sebesar 291 dan PF kas bersihnya sebesar 712. Jadi total PF kas bersihnya yaitu 5.037.150. Jadi kemudian total PF investasi tetap saja 5 miliar di sisi ketentuan. Jadi NPF-nya atau C1-nya sebesar 37.150 diambil dari 5 miliar dikurang 5.037.150 dikurang 5 miliar, jadi 37.150. Kemudian di suku bunga ke-29 tahun pertamanya yaitu kas bersihnya sebesar 1.750.000 dan kemudian DF-nya yaitu 0,775. Kemudian PF-nya kas bersihnya sebesar 1.356.250. Kemudian tahun kedua kas bersihnya sebesar 1.900.000. Kemudian DF-nya sebesar 0,601. Kemudian PF kas bersihnya sebesar 1.141.900. Tahun ketiga kas bersihnya sebesar 2.050.000, DF-nya sebesar 0,466, PF kas bersihnya sebesar 955.300. Nah, kemudian tahun keempat kas bersihnya sebesar 2.200.000, kemudian DF-nya sebesar 0,361, kemudian PF kas bersihnya sebesar 794.200. Kemudian tahun terakhir kas bersihnya sebesar 2.450, DF-nya sebesar 0,280 dan PF kas bersihnya sebesar 686.000. Nah, jadi total PF kas bersih di suku bunga 29% yaitu 4.933.650. Jadi total PF investasinya tetap saja 5 miliar. Jadi C2-nya sebesar minus 66.350. Jadi kemudian lanjut ke interpolasi di 28% dan initial investasi di 29%. Jadi P di 28%, PVIFAP sebesar 5.037.150. Kemudian di 29% sebesar 4.433.650. Nah, ini dikurang. Jadi hasilnya sebesar 103.500. Kemudian di
VIFA di 28%-nya sebesar 5.37.150. Kemudian di 29 di investment ya tetap saja 5 miliar. Jadi ini hasilnya dikurang. Jadi hasilnya sama dengan 37,37 juta 150. Jadi kita menuju ke rumus IRR. Jadi IRR sama dengan 1 I1 tambah NPF 1 per NPF 1 kurang NPF 2 kali I2 kurang I1. Jadi IRR sama dengan 28 tambah 3 miliar 37 juta 150 per 103.500 dikali 1%. Kemudian dibagi 103.500, kemudian dikali 1%. Jadi 1% diambil dari 29% dikurang 8% jadi 1%. IRR sebesar 28 ditambah 359% sama dengan 28,359%, atau dibulatkan menjadi 28,4%. Jadi cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi rumusnya itu IRR sama dengan P1 dikurang C1 dikali P2 kurang P1 per C2 kurang C1, dengan keterangan di mana P1 adalah tingkat bunga 1, P2 adalah tingkat bunga 2, kemudian C1 adalah NPF 1, dan terakhir C2 adalah NPF 2. Jika perhitungan dengan cara trial dan error, maka IRR dapat dicari sebagai berikut. Mencari NPF positif dan NPF negatif terlebih dahulu sampai diperoleh dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu seperti yang tertera dalam tabel berikut. Nah, tabel NPF dengan suku bunga 28% dan 29%. Tahun pertama itu kas bersih sebesar 1.750 dan DF-nya di suku bunga 28% sebesar 0,781 dan PF kas bersih sebesar 1.366.750. Nah, pertama keterangannya itu ini DF ini tetap saja bagaimanapun cara DF ini dengan rumusnya 1 dikali 1 per 1 dikali 28%. Kemudian pangkat 1, pangkatnya saja yang dirubah setiap tahunnya. Kemudian PF-nya ini dengan rumusnya kas bersih, dan PF kas bersih ini untuk mencari PF kas bersih ini dengan rumus kas bersih dikali DF dan menghasilkan PF kas bersih. Dan di tahun kedua kas bersih yaitu 1.900, DF-nya 0,610 dan PF kas bersihnya sebesar 1.159.000. Tahun ketiga kas bersihnya sebesar 2.050, DF-nya sebesar 0,477 dan PF kas bersihnya sebesar 777.850. Dan tahun ketiga tahun keempat kas bersihnya sebesar 2.200, DF-nya di suku bunga 28% sebesar 0,373 dan PF kas bersihnya sebesar 820. Dan tahun kelima, tahun terakhir kas bersihnya tetap 2.450, DF-nya 0,291 dan PF kas bersihnya sebesar 712 dan total PF kas bersih itu 5.037.150. Ini didapat dari PF kas bersih, jumlah PF kas bersih keseluruhan dan total PF investasi sebesar 5 juta. Ini adalah ketentuan. Dan NPF C1 sebesar 37.150. Ini diambil dari
total PF kas bersih dikurang dari total PF investasi. Kemudian lanjut ke suku bunga yang ke-29. Tahun pertama kas bersihnya sebesar 1.750.000, DF-nya sebesar 0,775. Dengan cara mencari DF yaitu seperti tadi tabel di atas yang sudah saya jelaskan, yaitu 1/1 kali tingkat suku bunga pangkat 1. Kemudian untuk tahun seterusnya itu pangkatnya saja yang dirubah. Kemudian PF kas bersih sama seperti tadi, untuk mendapatkan PF kas bersih yaitu kas bunga dikali dengan DF sampai untuk tahun-tahun berikutnya seperti itu. Jadi hasilnya 1.356.250. Kemudian tahun kedua kas bersih sebesar 1.900.000, DF-nya sebesar 0,601, PF kas bersihnya sebesar 1.141.900. 1.141.900. Tahun ketiga 2 juta, kas bersihnya sebesar 2.050.000, DF-nya sebesar 0,466, PF kas bersihnya sebesar 955.300. Tahun keempat kas bersihnya sebesar 2.200.000, DF-nya sebesar 0,361 dan PF kas bersihnya sebesar 794.200. Tahun kelima kas bersihnya itu 2.450.000, kemudian DF-nya sebesar 0,280 dan PF kas bersihnya sebesar 686.000, dan total PF kas bersihnya itu 4.933.650. Ini jumlah dari keseluruhan PF kas bersih, hanya 4.936.650. Jadi total PF investasi itu 5 juta, dan NPF-nya itu C1 sebesar 66.350. Ini diambil dari total PF investasi dikurang dari total PF kas bersih dikurang dengan total PF investasi. Jadi jika dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut: P1 sama dengan 28%, kemudian P2 sama dengan 29%, C1 sebesar 37.150, C2 sebesar minus 66.350. Kemudian jadi IRR sama dengan, atau rumus IRR sama dengan P1 dikurang C1 dikali P2 kurang P1 per C2 kurang C1. Jadi IRR sama dengan 28 dikurang 37.150 dikali 28 dikali 29 dikurang 28 per minus 66.350 dikurang 37.150. Jadi IRR sama dengan 37.150 per 103.500 sama dengan 28,359% atau dibulatkan menjadi 28,4%. Jadi kesimpulannya itu, jika IRR lebih besar dari pinjaman bunga maka akan diterima, dan sebaliknya jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman maka akan ditolak. Jadi lanjut, Profitability Index atau P1. Profitability Index atau benefit dan cost rated ratio atau B per C ratio merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Rumus yang digunakan untuk mencari P1 adalah sebagai berikut: P1 sama dengan sigma PF kas bersih per sigma PF investasi dikali 10%. Jadi dari contoh di atas dengan kas bersih yang sama dapat dicapai P1 sebagai berikut. Jadi P1 sama dengan 7.470.7.400. Jadi PF sehat sama dengan 7.475.000 per 5 miliar. 7.475.000 ini diambil dari PF kas bersih.
Kemudian 5 miliarnya diambil dari PF investasi dikali 100% sama dengan 149,14 atau 100 dibulatkan menjadi 150%. Kemudian dari contoh di atas dengan kas bersih yang berbeda dapat dicari P1 sebagai berikut. P1 sama dengan 6 miliar 8.600.000 per 5 miliar dikali 100% sama dengan 1,7 atau dibulatkan menjadi 1,2. Jadi kesimpulan, apabila P1 lebih kecil dari 1 maka diterima, atau apabila P1 lebih kecil dengan kesimpulan, apabila P1 lebih besar dari 1 maka diterima, tapi apabila P1 lebih kecil dari 1 maka akan ditolak. Jadi kelebihan dan kekurangan penilaian keputusan investasi. Metode payback periodic atau kelebihannya adalah metode payback ini banyak digunakan untuk melengkapi metode lain. Apabila periode payback kurang dari suatu periode yang telah ditentukan, proyek tersebut diterima. Apabila tidak proyek tersebut ditolak. Jadi kelemahan, tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah periode payback. Sedangkan dengan NPF masih diperhatikan aliran kas masuk sampai selesai waktu periode proyek. 2. Metode net present value. Kelebihannya memperhitungkan nilai waktu dari uang atau memperhitungkan nilai sisa proyek, dan kelemahannya manajemen harus dapat menaksir tingkat modal relevan selama usia ekonomis proyek. Proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, maka NPF yang lebih besar belum menjamin proyek yang lebih baik. Kemudian metode internal rate of return. Kelebihannya, apabila IRR lebih besar daripada tingkat bunga yang disyaratkan maka proyek tersebut diterima. Apabila lebih kecil diterima. Dan kelemahan, secara mendasar menurut teori memang hampir tidak ada, namun dalam praktek perhitungan untuk menentukan IRR tersebut masih memerlukan perhitungan NPF. Lanjut, metode profitability index. Jadi kelebihannya, selama P1 tersebut sama dengan atau lebih besar dari 1 maka kita akan menerima usulan investasi tersebut. Secara umum, kalau metode NPF dan P1 dipakai untuk menilai suatu usulan investasi, maka hasilnya akan selalu konsisten. Tapi kelemahannya, untuk menghitung P1 harus terlebih dahulu menghitung NPF, dan ada beberapa kasus lain di mana setelah perhitungan P1 belum dapat mengambil keputusan sebelum dikembalikan ke metode NPF.